Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2873. Niat membunuh datang, ditekan. Ini adalah kekuatan formasi pembunuh abadi. Di bawah kekuatan ini, kekuatan cacing jiwa langsung melemah. Lin Yan mengendalikannya dengan tepat, tetapi tidak benar-benar membunuh cacing jiwa itu. Namun, meskipun begitu, Lin Yan juga menghabiskan banyak energi. Bas. Pada saat ini, cacing jiwa mengeluarkan suara aneh. Di bawah, gelombang menyebar. Wajah Lin Yan tiba-tiba berubah. Dia merasakan ada fluktuasi yang kuat di kedalaman lautan jiwa ini. Selain itu, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh fluktuasi ini membuat Lin Yan berdebar-debar. Binatang jiwa. Lin Yan membuka matanya, dan memanfaatkan kilatan kekuatan jiwa untuk melihat binatang jiwa datang. Di sini, tidak hanya ada cacing jiwa, tetapi juga binatang jiwa yang kuat. Misteri tempat ini juga membuat Lin Yan takjub. Dan binatang jiwa seperti itu, Lin Yan sama sekali tidak dapat menandinginya. Sosoknya bergerak, dan rune mengembun di bawah, dan langsung menuju ke atas. Desis. Di bawah, binatang jiwa mendesis, dan suaranya aneh. Itu hanya suara, tetapi hampir menghancurkan jiwa Lin Yan. Terlebih lagi, Lin Yan tahu bahwa itu hanyalah suara, dan itu bahkan dikurangi oleh rune yang dipadatkan oleh Lin Yan. Jika terkena suara binatang jiwa, itu akan langsung hancur. Binatang jiwa ini berada di alam apa? Bang! Kemudian, menahan rasa sakit jiwa yang hebat, Lin Yan langsung melompat keluar dari lautan jiwa. Pada saat ini, lautan jiwa tenang dan binatang jiwa itu jelas tidak berniat mengejar. Sangat kuat, Lin Yan menyeka keringat di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Namun kemudian matanya tertuju pada cacing jiwa. Cahaya yang berkedip dari cacing jiwa ini adalah kilat yang diubah oleh kekuatan jiwa, dan sekarang masih ingin berjuang. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan jiwanya mencapai tingkat Master Jiwa Agung dari Yang Mulia Surgawi. Meskipun dia hanya menangkap cacing jiwa, kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya sangat murni. Mungkin memurnikannya dapat meningkatkan kekuatan jiwa lagi. Dengan pemikiran ini, Lin Yan membentuk penghalang di sekelilingnya, dan kemudian duduk bersila. Melihat cacing jiwa itu, dia mengepalkan tinjunya dan menelannya dalam satu napas. Cacing jiwa itu memasuki tubuhnya, dan tiba-tiba petir itu menyebar dan meronta. Hal ini tidak membombardir tubuh Lin Yan, dan bahkan meridian serta tulangnya tidak merasakan sakit apapun. Namun jiwa Lin Yan terkoyak lagi. Tekan! Teriak Lin Yan, dan dalam sekejap kekuatan jiwanya berubah menjadi palu besar dan menghantamnya dengan keras. Jika sebelumnya, cacing jiwa itu mungkin dapat menahannya. Namun sekarang, ia telah ditekan oleh kekuatan formasi pembunuh abadi. Menghadapi palu sebesar itu, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika palu itu jatuh, cacing jiwa itu langsung hancur, dan kekuatan jiwa murni di dalamnya segera dilepaskan. Lin Yan memusatkan pikirannya dan memurnikannya secara langsung. Kekuatan jiwa ini langsung melawan, tetapi sudah ada di tubuh Lin Yan, dan tidak dapat membuat terlalu banyak gelombang, dan secara bertahap disempurnakan. Pada saat ini, di pegunungan, para praktisi alam 9 matahari sudah siap. Lin Yan, jika kamu berani datang, kamu tidak akan pernah datang sendirian. Konon katanya dia punya beberapa pasukan di wilayah kekaisaran ini. Kali ini, kita akan menangkap mereka semua sekaligus. Wajah Zutu pucat, tetapi dia tersenyum dingin. Ya, Tuan Zutu. Banyak formasi telah berkumpul di pegunungan. Kemudian, Zutu berjalan ke puncak gunung dan melihat seorang lelaki tua, kakek, semuanya sudah siap. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka, dan dua sinar cahaya mengembun. Merasakan pemandangan ini, bahkan Zutu pun terkejut. Kakek buyutnya adalah seorang kaisar sejati. Selain itu, dia memegang barang-barang kaisar di tangannya. Oke, Zhu Yuan membuka mulutnya sedikit, dengan rasa dingin di sudut mulutnya, setelah hari ini, akan ada lebih sedikit orang dengan nama keluarga Lin di dunia, dan keluarga Lin akan menjadi bahan tertawaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya rasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memiliki nama keluarga Lin. Setelah suara ini jatuh, Zhu Tu juga mencibir. Putri keluarga Lin menikahi anjing lokal. Ini benar-benar menarik. Wow, sudah banyak kultivator yang turun gunung. Di antara mereka adalah kultivator dari istana Yaoxuan sebelumnya. Mereka telah menyampaikan kata-kata Lin Yan hari itu ke istana Yaoxuan, dan kaisar klan iblis juga dengan cepat memberikan balasan.
Mari kita lihat apakah Lin Yan dapat menyelesaikan krisis hari ini. Jika bisa diselesaikan, Kaisar Iblis mungkin akan bergabung dengan Lin Yan. Jika Lin Yan mati, maka semuanya akan dianggap tidak ada. Hanya dengan melihat pertempuran di pegunungan, iblis-iblis di Istana Iblis Suan semuanya takut. Jika Lin Yan dan pasukannya masuk, mereka mungkin akan mati di sini, bukan? Namun, para kultivator di Istana Iblis Suan sedikit fokus. Menurut pemahaman mereka tentang Lin Yan takut dia benar-benar akan datang. Bahkan jika itu adalah tempat yang berbahaya, bahkan jika itu adalah pertempuran seperti itu, Lin Yan tidak akan pernah absen. Di masa lalu, dia tidak pernah absen. Sekarang, saya khawatir dia tidak akan absen. Ada kaisar di sini, dan ada banyak sekali guru surgawi, dan ada juga formasi penjaga gunung. Banyak kultivator bergumam bahwa pegunungan benar-benar bersusah payah untuk membunuh Lin Yan. Semuanya, kalian bisa masuk ke gunung untuk menyaksikan upacara. Saat sebuah suara terdengar, banyak kultivator saling memandang, dan kemudian mereka menginjakan kaki di pegunungan. Para kultivator alam 9 matahari hanya membunuh orang-orang bermarga Lin, dan tidak akan mengambil tindakan terhadap kultivator lain. Semua kultivator yang hadir mengetahui hal ini. Wus, wus, wus. Di atas langit, ada seekor binatang purba yang meraung, dan semua orang melihat seekor naga raksasa terbang. Ini mengejutkan banyak orang. Meskipun itu bukan naga purba, itu pasti naga raksasa. Di dunia ini, naga sulit ditemukan, dan sekarang telah muncul, menarik perhatian banyak praktisi. Hal yang paling menakjubkan adalah ada beberapa anak laki-laki dan perempuan muda berdiri di atas naga raksasa itu. Desis. Bahkan para praktisi Istana Iblis Suan menghirup udara dingin. Apa identitas orang-orang ini? Tidak, aku tidak tahu. Terlalu banyak orang menggelengkan kepala, dan mereka bingung tentang identitas orang-orang ini. Di pegunungan, Zhu Yuan, Zhu Tu dan yang lainnya juga melihat ke atas. Zhu Yuan terkejut, lalu dia tersenyum, menatap Zhu Tu dan berkata, sepertinya akademi juga akan dibuka. Apakah itu Tian Yuan? Jantung Zhu Tu berdebar kencang dan berkata, menunggangi naga raksasa dan mengenakan pakaian seperti itu, pastilah Tian Yuan. Hanya saja mereka baru saja muncul, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membukanya. Kali ini, jika Tian Yuan dapat dibuka, seharusnya ada kuota di Zushanku, dan kamu dapat memasukinya saat itu juga. Kata Zhu Yuan. Terima kasih, kakek buyut. Zhu Tu berlutut dengan tergesa-gesa, bersyukur dalam hatinya, dan kegembiraan di wajahnya meluap. Ini adalah Tian Yuan, akademi legendaris. Semua yang memasukinya adalah para jenius abadi. Sebagian besar orang kuat sejati di era besar berasal dari Tian Yuan. Bahkan ada warisan, seni bela diri, dan teknik yang benar-benar berasal dari reinkarnasi. Setelah itu, ekspresi Zhu Yuan mengembun, dan dia memandang semuanya dengan dingin. Para praktisi Tian Yuan ada di sini, dan mereka kebetulan melihat keluarga Lin menjadi bahan tertawaan. Dengan cara ini, Tian Yuan tidak akan dengan mudah merekrut orang dengan nama keluarga Lin lagi, bahkan jika mereka berbakat.